sangat-sangat penting. Karena pertama itu mu'alaf itu harus dibimbing dari mu'alafnya sendiri. Gurunya harus juga mu'alaf. Banyak kan ustadz asli Islam masuk ke mu'alaf, mereka mundur, nggak mampu ngadepin mu'alaf. Jadi yang harus menghadapi mu'alaf, yang harus mu'alaf sendiri, karena tahu selah-selahnya. Islam itu indah ya. Allah itu akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Kebaikan itu datang dari Allah, sedangkan keburukan itu dari kita sendiri. Dia hanya ikhlas untuk bantu mu'alaf. Mu'alaf, ngajar mu'alaf. Ini mu'alaf, bukan dia itu. Ya Allah. Semangat Mbak Yu, semangat Bu Upi, semangat terus. Bantu kami yang mu'alaf. Tidak semua orang mau tanpa biaya, tanpa bayar, tidak ada. Akhirnya memikir saya macam mana cara dia bisa punya uang, bisa operasi. Akhirnya saya telepon dengan Edi Kamtono, dalam minta bantuan dengan wali kota ya. Mudah-mudahan dia mau bantu saya. Saya pikir gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya coba angkat telepon. Memang nomornya udah lama sama saya, Pak Ilham. Akhirnya tadi malam saya beranikan diri, telepon dia, tidak diangkatnya. Oh mungkin tidak bisa lah, saya minta bantuan dia. Sekali sampai malaman di telepon saya, sampai 6 kali saya tidak nengok. Tadi aku tengok lah di Kamtono telepon saya. Alhamdulillah dia nangkap itulah, bilang gitu. Aku bilang, Pak, saya ini ketua mu'alaf, saya mau minta bantuan, bilang gitu. Ada angkut pas saya sakit pingsan. Semoga kita sama-sama cepat sembuh. Amin. Berjuang. Allah Akbar. Oh, Ibu Upi ini saya buka pengajian 2011. Cukup lama lah kami kenal sama dia. Waktu itu memang dia berdakwah kemana-mana. Jadi lama-lama kami dah akrab sama beliau ini. Jadi dia bantu saya walaupun dia memang tinggalnya di Kubur Raya. Tapi hari-hari dia tuh ngajar mu'alaf yang di kota. Jadi yang di kota ini semua dia bantu saya. Anggota saya, pengajian saya semua ibu yang bantu. Itulah macam mana saya nak bantu dia. Jadi saya tidak mandang dia Kubur Raya ke dia mana kan, enggak. Kalau memang udah keadaan gini tetap saya bantu. Biasa banyak yang Kubur Raya, yang sakit, yang susah, yang ditinggalkan suami, anaknya sakit, enggak makan, enggak ada beras, saya kasih semuanya walaupun dia Kubur Raya. Karena dia tuh yang penting dia mu'alaf. Menurut saya ya, mau dia tinggal di mana yang penting dia mu'alaf. Selama ini Bu Upi ini ngajar ngaji jauh sekali di Ambawang, sangat jauh. Dia pakai motor sendiri. Dari Sungai Kupa juga jauh, Sungai Kupa jauh juga. Saya kemarin ngantar paket jauh sekali sampai mau demam saya balik ngantar paket di sana apa tuh? Di Ringga. Sangat jauh, kampung Ringga jauh. Itulah jauh benar dia tahan tiap minggu. Seminggu sekali ya Bu ya ngajar. 2 kali seminggu 2 kali dia ngajar sana karena ada 2 pengajian Jalan Jawa. Tapi dia mau motor sendiri, pergi sendiri. Tapi selama ini kami tidak pernah kasih biayanya, kasih uangnya, tidak pernah. Tidak ada, dia tidak pernah terima gajinya, tidak pernah terima apa-apa. Dan dia sendiri isi bensin sendiri. Itulah paling kasihan guru-guru kami. Untuk mu'alaf ini paling kasihan. Seperti saya punya guru ngaji juga di PT, ada 4. Tidak ada terima duit 1 peser pun, tidak pernah. Saya bilang paling tidak lah beli bensin kan untuk dia. Kalau guru ngaji dibayar tidak mungkin lah cukup, cuma hanya 40.000 kan. Itu gaji guru kan. Itu tidak ada. Saya itu maunya tuh bukan bayar biasa dia, bayar uang bensinnya aja gitu maksud saya tuh. Tapi itulah, tapi dia tidak ada terima jasa manapun, dibayar gaji dimanapun tidak ada. Dia hanya ikhlas untuk bantu mu'alaf. Mu'alaf, ngajar mu'alaf, ini mu'alaf, bukan dia itu. Ya Allah.
Semangat Mak Yu, semangat Bupi, sehat terus. Bantu kami yang mualaf. Ini mualaf, ajar mualaf. Tidak semua orang mau tanpa biaya, tambah bayar, tidak ada. Orang sekolah tinggi-tinggi mau, dia tidak bayar ajar kita. Nggak ada, saya belum ada dapat. Saya udah 11 tahun mengurus mualaf. Tapi bukan 11 tahun, 15 lah ya, tahun 2011 saya. Belum temu guru ngaji gratis datang ke rumah yang sekolah tinggi. Oh ini saya ada dari mana yang ilmu yang tinggi memberi kita. Nggak ada, belum aku temukan. Ini mualaf, ini mualaf, ngajar mualaf. Kata orang, saya di PT ada 4 guru ngajinya. Tapi guru ngaji ibarat kita bahasanya orang kampung, guru ngaji kampung yang kita minta itu dia ikhlas, tidak pakai biaya. Terserahlah mau ngasih dia pun tidak apa-apa. Itulah pandai-pandai saya lah carikan uang bensin untuk dia, jadi tidak dipakai biaya. Dari mana saya harus dapatkan? Pernah saya minta untuk guru ngaji, tidak didapat. Di mana mintanya? Kami pun tidak tahu. Memang ada kata orang, tapi udah dimintai orang lain dah. Kita tidak sampai ke kita, tidak sampai ke saya. Saya juga tidak tahu. Orang bilang ada, tapi belum sampai ke saya. Itu ya. Asal saya, bapak saya Ambon, mama saya Dayak. Saya lahirnya di Ngabang. Saya menikah dengan suami saya itu masing-masing agama. Kenapa suami saya tidak mau masukkan saya Islam? Dia sendiri pun tidak paham Islam itu apa. Jadi biarlah Allah, katanya, yang bolak-balikkan hati saya. Pertama niat saya itu sangat tidak baik. Saya ingin suami saya itu masuk Kristen supaya ikut saya gitu. Ternyata setelah ada anak, hidayahnya dari anak. Suami saya pun alhamdulillah sampai sekarang mendukung saya, walaupun beliau tidak bisa mengajarkan Islam secara benar. Beliau mendukung saya dengan membeli buku-buku agama dan mengizinkan saya untuk belajar dimanapun saya mau. Dan saya bertekad untuk anak saya harus belajar dengan saya, harus belajar agama dengan ibunya sendiri, tidak dengan orang lain. Jadi disitulah macu semangat saya untuk terus belajar agama sampai sekarang. Ya pasti ditentang, terutama sama bapak, karena bapak memang agamanya kuat ya, sama ibu juga udah mengizinkan saya mengikuti suami itu karena memang niatnya sama dengan saya. Begitu saya berbalik, ya terus terang ditentang, diusir. Ya saya dibilang apa, gembala yang hilang ya, keluar dari Kristen. Banyak nikmatnya sangat besar. Setelah saya memperdalami agama, saya tahu, dan kemudian saya kepingin menyebarkan apa yang saya tahu kepada teman-teman saya yang mau belajar pada saya. Jadi saya mulai belajar pada memperdalami agama Islam pada itu tahun 2010. Kemudian sambil belajar, saya juga mulai berdakwah di kampung namanya Teluk Beku, Ambawang. Saya ingin tuh semua orang Islam itu tahu apa itu Islam. Saya mau orang Islam itu harus menjalankan agamanya dengan benar, bukan hanya Islam KTP doang. Banyak Islam seperti mualaf yang dari kecil adalah Islam keturunan, tapi mereka kebanyakan hanya tahu dari orang tua. Jadi yang Islam yang sebenarnya itu gimana? Nah, itu yang saya kepingin, apa yang saya dapat saya bagikan gitu. Moto saya itu bermanfaat dimanapun berada. Jadi dimanapun saya berada, insya Allah saya akan dakwah. Tidak cuma di Pontianak, di Kuburaya, di Singkawang juga. Alhamdulillah di Singkawang ada beberapa kelompok pengajian yang mau menerima saya. Kalau di Ambawang udah kenal, ada pengajian mualaf Umul Hidayah namanya. Itu ada beberapa
pengajian yang saya gabung jadi satu. Jadi saya ingin semua yang belajar dan masuk pengajian mu'alaf itu nantinya akan menjadi pengajar-pengajar yang tangguh. Sangat-sangat penting. Karena pertama itu mu'alaf itu harus dibimbing dari mu'alafnya sendiri. Gurunya harus juga mu'alaf. Banyak kan ustadz asli Islam masuk ke mu'alaf, mereka mundur, nggak mampu menghadapi mu'alaf. Jadi yang harus menghadapi mu'alaf ya harus mu'alaf sendiri, karena tahu selah-selahnya. Islam itu indah ya. Allah itu akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Kebaikan itu datang dari Allah, sedangkan keburukan itu dari kita sendiri. Setelah saya mau urus ibu, saya jatuh. Makin tuh hari Kamis saya jatuh. Jadi tangan saya patah nih, patah. Dioperasi. Dia pasang pennya 2. Ini baru 5 hari ya, 4 hari ya. Baru 4 hari saya itu. Tapi waktu saya ke rumah sakit tuh, merasanya kerjaan saya belum selesai. Anggota saya ini belum operasi. Kok saya operasi duluan? Itulah saya sedih memikirkan Ibu Upi ini belum operasi. Itulah, ya Allah, saya bilang saya belum selesai urus dia, saya udah sakit, jadi tidak bisa ngurus ibu ini operasi. Akhirnya saya belum dapat uangnya, belum saya dapat untuk operasikan dia. Sekali saya masuk rumah sakit hari Kamis, Jumat, Sabtu malam saya udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu macam mana saya mau pergi minta omong lagi, mau masuk di rumah sakit, saya nggak bisa pergi. Akhirnya memikir saya macam mana cara dia bisa punya uang, bisa operasi. Akhirnya saya telepon dengan Edi Kamtono, adalah minta bantuan dengan wali kota ya. Mudah-mudahan dia mau bantu saya. Saya pikir gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya coba angkat telepon. Memang nomornya udah lama sama saya, Pak Ilham. Jadi saya tidak pernah minta apa-apa sama dia sampai sekarang. Tidak pernah saya hubung dia, minta apa, tidak pernah. Akhirnya tadi malam saya beranikan diri, malam minggunya saya pulang dari rumah sakit, benarkan diri, saya telepon dia. Telepon dia tidak diangkatnya. Oh, mungkin tidak bisa lah, saya minta bantuan dia. Sekali habis maghrib saya lihat 6 kali dia telepon saya buka HP saya. Allah, sampai 6 kali dia telepon saya. Pertama 3 kali, kedua lagi 3 kali telepon. Saya kan tidak dengar kan. Saya kan tidur lagi sakit tangannya. Akhirnya saya buka teleponnya, kali saya telepon kembali sama dia. Assalamualaikum Pak, dia bilang. Ada apa Bu? Tanya. Ini saya ini ketua mualaf, dia bilang saya mau minta bantuan, bilang bantuan apa Bu? Tanya. Ini ada anggota saya mau operasi, biayanya tidak ada, bagaimana ya Pak ya? Oh gini katanya. Ini saya ada nomor katanya, nomor saya kasih ke nomor dinas sosial. Alhamdulillah dia bisa bantu saya, cuman omongan dia ya gitu kan dah cukup lah kan. Akhirnya dia kasih nomor, saya telepon di dinas sosial. Akhirnya tanya dapat nomor di mana katanya, dari wali kota. Saya bilang oh iya langsung dibilang gitu. Alhamdulillah dia mau bantu kita. Mudah-mudahan sampai lanjut nanti pun dia bisa bantu anggota-anggota kita mualaf ya. Dinas sosial, wali kota bisa perhatikan kita mualaf utama yang susah lah. Selama ini saya kalau tidak sesulit ini saya tidak pernah minta. Sesulit ini tidak pernah minta. Kalau hanya biasa-biasa aja saya tidak pernah minta. Sampai ke wali kota itu tidak pernah. Saya berjuang sendiri, apa-apa juang sendiri. Kadang-kadang kawan-kawan bisa, ini Bu Yuli katanya, ini kasihkan ibu yang sakit, nanti Ibu Yuli ini titipkan untuk ibu yang sakit. Tapi kan bukan hanya satu Bu Upi ini yang sakit, kan masih banyak yang lain-lain gitu. Selama ini memang kerjaan saya cuma itu aja, ada kerja lain. Hanya yang mana ada mualaf susah, mualaf sakit, utama yang sakit itulah. Amma yatasaalun
كلا